Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, sharing kali ini saya akan mengajak untuk mengenal anak berkebutuhan khusus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ciri-ciri masalah anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di sana dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan jenis dan bentuk pelayanan yang khusus terkait dengan aktivitas pendidikan yang dijalaninya maupun model bimbingan yang diberikan kepada mereka atas berbagai persoalan, hambatan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini disadari akan nilai urgensinya dan secara konstitusional merupakan tanggung jawab semua pihak. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 disebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bahkan istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya adalah sistem pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi diselenggarakan oleh sekolah penyelenggara program inklusi. Sekolah penyelenggara program inklusi merupakan sekolah yang dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan khusus dan memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus, orang tua anak berkebutuhan khusus, di mana penyelenggaraan proses pembelajarannya bersama-sama dengan peserta didik normal. Sobat BK, layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus memang harus dikembangkan secara komprehensif dalam sistem pendidikan. Di samping wilayah pembelajaran bidang studi dan administrasi supervisi, juga salah satunya adalah melalui layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian dari kegiatan layanan pendidikan di sekolah yang
terintegrasi dalam kurikulum yang ada di sekolah. Hal ini mengingatkan bahwa anak berkebutuhan khusus sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang layak seperti anak-anak sekolah lain pada umumnya yang mempunyai keinginan dan harapan-harapan dalam hidupnya untuk mencapai pribadi yang berkembang secara optimal. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, selanjutnya yuk kita kenali lebih jauh tentang anak berkebutuhan khusus yang sering disingkat dengan ABK. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Istilah anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus. Menurut WHO, masing-masing istilah memiliki makna sebagai berikut. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki. Disability merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Sebagai contoh, pada orang yang cacat kakinya, maka dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Dan handicap merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Handicap juga bisa diartikan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Sebagai contoh, orang yang mengalami amputasi kaki, sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya, dia memerlukan kursi roda. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, secara umum, anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap. Kategori tersebut dijabarkan sebagai berikut. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer. Sobat BK, anak yang mengalami hambatan belajar
dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan trauma dan sebagainya. Dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap atau permanen. Sobat BK, anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu anak yang kehilangan fungsi penglihatan, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, dan sebagainya. Sobat BK, walaupun anak berkebutuhan khusus diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok, membeda-bedakan mereka dari anak normal dalam perlakuan sehari-hari akan sangat merugikan perkembangan anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak cenderung lebih menonjolkan perbedaan dan kekurangannya, sehingga mengakibatkan mereka tidak percaya diri saat mengalami kesulitan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ciri-ciri masalah anak berkebutuhan khusus. Ciri-ciri masalah anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus memang mempunyai masalah yang berbeda-beda, namun secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses pengelolaan ilmu pada otak relatif kurang. Anak gifted akan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran normal, mudah bosan, dan cenderung main-main sendiri. Kurang kontak mata dalam interaksi sosial, represif, sulit berinteraksi dengan teman dan guru, tidak bisa berempati, kesulitan menyampaikan keinginan, takut, cenderung menghindari orang lain, dan sulit memahami isyarat verbal dan non-verbal. Kurang tangkas dan seimbang dalam motorik kasar dan halus. Kurang terkoordinir dalam melaksanakan tugas. Cenderung hiperaktif atau cuek dan hiperreaktif, enggan belajar, fokus hanya pada detail tertentu dan mempunyai perhatian yang obsesif, mempunyai minat terbatas, membangkang, monoton, mengganggu, agresif, impulsif, dan takut atau cemas. Sering melakukan kesalahan sensori memori karena mereka termasuk short term memory sehingga mudah lupa. Mempunyai keterbatasan komunikasi, gangguan bahasa verbal nonverbal, kesulitan menyampaikan keinginan, dan penggunaan bahasa pengulangan, kurang kreatif, dan kesulitan memfokuskan perhatian, mudah buyar, dan kurang kontrol diri. Sobat BK, di luar seluruh kekurangan dan perhatian yang dihadapi dalam konteks pendidikan untuk semua, anak-anak yang mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, gangguan perseptual, gangguan motorik, atau anak berkebutuhan khusus merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan seperti warga negara yang lain. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu melayani kebutuhan anak berkebutuhan khusus di dalam hal pendidikan dengan baik dan layak. Jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak
berkebutuhan khusus. Sobat BK, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ada banyak macamnya. Agar lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, berikut akan dipaparkan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dalam beberapa kelompok besar secara terpisah, yaitu jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional yang sering disebut juga sebagai tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan dalam memberikan respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial dan oleh lingkungan atau cara-cara personal yang kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik agar bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok sosial. Sobat BK, anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang atau sedih, lambat atau cepat marah, dan rileks atau tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung, marah, atau rasa tertekan dan merasa cemas. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan perilaku. Sobat BK, Council for Children with Behavior Disorder mengartikan gangguan perilaku sebagai ketidakmampuan yang ditandai dengan respon perilaku. Sobat BK, Kuey dan Peterson menyatakan ada 6 jenis gangguan perilaku, yaitu perilaku agresif yang ditunjukkan dengan sikap suka merusak, mencari perhatian berlebih, dan juga pemarah. Perilaku antisosial yang ditandai dengan penolakan terhadap nilai-nilai umum dan sosial, tetapi menerima nilai-nilai dan aturan sesama teman. Kecemasan atau menarik diri adalah kesadaran diri yang berlebihan, menyamaratakan perasaan, ketakutan, kecemasan yang tinggi, depresi yang dalam, terlalu sensitif, dan mudah malu. Gangguan pemusatan perhatian, yaitu sikap ketidakmatanan, perhatian pendek yang berlebihan, konsentrasi buruk, mudah bingung dan impulsif. Gangguan gerak ditunjukkan dengan tanda mudah gelisah, ketidakmampuan untuk tenang, tingkat tekanan tinggi, dan banyak bicara. Perilaku psikotik ditunjukkan dengan mengungkapkan ide-ide aneh, bicara diulang-ulang, tidak sensitif, dan terkadang memperlihatkan sikap aneh. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan fisik antara lain tunanetra, yaitu tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Tunarungu, yakni mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan luar biasa. Ada 2 hal yang menjadi ciri khas hambatan anak tunarungu,
yaitu pertama, sulit dalam menerima segala macam rangsang bunyi atau peristiwa bunyi yang ada di sekitarnya. Kedua, kesulitan dalam memproduksi suara atau bunyi bahasa yang ada di sekitarnya. Tuna wicara adalah hambatan dalam berkomunikasi verbal yang efektif, sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan berkurang. Tuna daksa, Sobat BK, seseorang yang menderita cacat akibat polio, akibat kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, akibat peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan komunikasi, yaitu autis, adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan kesulitan belajar. Sobat BK, anak-anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, berhitung, termasuk kondisi seperti gangguan persepsi, kerusakan otak, dan disleksia. Jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan anak berbakat. Sobat BK, dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus bukan hanya karena sesuatu yang kurang dari mereka, tetapi mereka yang memiliki kelebihan dan kebutuhan khusus daripada anak-anak pada umumnya. Berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk pada disabilitas fisik ataupun mental, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita, tetapi juga keterbatasan diri dalam emosional, tingkah laku, atau belajar. Selain disabilitas yang kita kenal, anak berbakat atau gifted juga termasuk berkebutuhan khusus. Anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang positif maupun negatif. Hal ini ditentukan dengan bagaimana penanganan yang mereka peroleh pada masa tumbuh kembangnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Lantas, mengapa anak berbakat dikategorikan anak berkebutuhan khusus? Ini karena mereka berbeda dengan anak normal lainnya. Artinya, anak berbakat berbeda dalam hal kemampuan, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak normal lainnya. Misalnya, ciri anak berbakat menurut teori Berbet dan Renzulli, yaitu inteligensi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Menurutnya, kinerja seseorang secara khusus dipengaruhi oleh motivasi yang muncul
dalam menyelesaikan tugasnya. Ketika anak berbakat tidak tertantang, maka mereka tidak bisa tumbuh. Akibatnya, mereka menjadi bosan dan gelisah. Bahkan muncul keinginan tidak mau bersekolah sama sekali. Lalu, adakah pendidikan khusus untuk anak berbakat? Pendidikan anak berbakat lebih berorientasi pada proses, isi, dan produk, di mana pembelajarannya bisa dengan cara membuat kelas khusus, homeschooling, maupun akselerasi. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, secara umum, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kekhususannya. Karakteristik berdasarkan kelainan perilaku dan hambatan emosional bisa diketahui apabila ia menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut. Tidak mampu belajar bukan disebabkan faktor intelektual, sensori, ataupun kesehatan, tetapi karena kurang percaya diri dalam mengembangkan kecerdasannya, sehingga memungkinkan mereka merasa rendah diri ketika berinteraksi dengan teman sebayanya. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. Bertingkah laku dan berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum, mereka selalu dalam keadaan frivasif dan tidak mengembirakan, dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit dan ketakutan. Karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan fisik. Sobat BK, gangguan fisik ini lebih disebabkan karena salah satu atau lebih dari organ tubuh yang tidak bisa berfungsi secara maksimal, sehingga menyebabkan hambatan dalam proses perkembangannya. Tunanetra. Sobat BK, untuk anak yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali penglihatan, ia harus mempelajari lingkungan sekitarnya dengan cara menyentuh, mendengar, dan merasakannya. Anak tunanetra membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai dunia persepsi. Anak tunarungu. Sobat BK, anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera. Karakteristik anak autis dalam bidang komunikasi, yaitu kata yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan artinya, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang, bicara tidak dipakai untuk alat komunikasi, senang menirukan kata-kata atau lagu tanpa mengetahui apa artinya, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, dan perkembangan bahasa lambat. Dalam bidang interaksi sosial, yaitu suka menyendiri, menghindari kontak mata, tidak tertarik untuk bermain bersama, dan menolak atau menjauh bila diajak bermain. Dalam bidang perilaku, yaitu
dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif, melakukan gerakan yang berulang-ulang, dan tidak suka pada perubahan, juga duduk. Karakteristik anak berkesulitan belajar. Sobat BK, menurut Clement terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak kesulitan belajar, yaitu hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurang koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, gangguan memori dan berpikir, kesulitan pada akademik khusus seperti membaca, menghitung, gangguan bicara dan mendengar, dan hasil elektrosefalogram tidak teratur serta tidak neurologis yang tidak jelas. Karakteristik anak berbakat. Sobat BK, seorang anak dapat dikatakan berbakat apabila memiliki intelijensi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Jadi, anak berbakat gifted adalah seseorang yang memiliki keunikan yang khusus dalam bidang intelektual. Dalam hal ini, IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan hasil tes. Sobat BK, beberapa ahli membagi keberbakatan dalam beberapa tingkatan, yaitu moderate gifted, yaitu IQ antara 130 sampai 140, highly gifted, yaitu IQ antara 140 sampai 150, dan genius, yaitu IQ di atas 150. Karakteristik seorang yang berbakat adalah kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan cara tes intelijensi. Memiliki bakat istimewa pada bidang tertentu. Kreativitasnya tinggi dalam berpikir dan selalu muncul ide-ide yang cemerlang. Kemampuan untuk memimpin sangat terlihat seperti kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak seperti yang disampaikan. Memiliki prestasi-prestasi yang istimewa pada bidang seni atau bidang-bidang lainnya. Standar performa yang tinggi atau perfeksionis, dan perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata. Meskipun beberapa anak berbakat sulit menyesuaikan diri karena memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-teman sekitarnya. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus sangat bervariasi tergantung pada setiap jenis kelainan. Adapun berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus adalah hereditas, yaitu faktor penyebab yang berdasarkan keturunan atau sering dikenal dengan genetik. Infeksi merupakan suatu penyebab dikarenakan adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadi kelainan seperti torch, polio, meningitis, dan sebagainya. Keracunan adalah keracunan janin yang disebabkan seorang ibu mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Kebiasaan seorang ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin.
jenis makanan yang dikonsumsi bayi yang banyak mengandung zat-zat berbahaya merupakan salah satu penyebab trauma. Sobat BK, kejadian yang tak terduga dan menimpa langsung pada anak, seperti proses kelahiran yang sulit, sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung resiko tinggi, atau kejadian saat kelahiran saluran pernapasan anak tersumbat, sehingga menimbulkan kekurangan oksigen pada otak. Terjadinya kecelakaan yang menimpa pada organ tubuh anak, terutama bagian kepala. Sobat BK, bencana alam seperti gempa bumi sering menyebabkan kejadian trauma. Ada seorang anak usia 4 tahun mengalami peristiwa gempa bumi yang mengguncang. Anak tersebut mengalami fruktur pada tulang belakang yang pada akhirnya menyebabkan anak tersebut mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya secara permanen. Hal ini dimungkinkan karena adanya syaraf motorik anggota gerak bawah anak tersebut yang mengalami kerusakan, karena pada sumsum tulang belakang merupakan pusat otonom dan motorik. Dan kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi karena adanya kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak seperti cacingan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan daerah tropis yang banyak memunculkan atau tempat tumbuh kembangnya penyakit parasit, dan juga karena kurangnya asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada masa tumbuh kembang. Hal ini didukung oleh kondisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sobat BK, dilihat dari waktu kejadiannya, penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran, antara lain gangguan genetika, infeksi kehamilan, keracunan saat hamil, keguguran, atau lahir prematur. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi selama proses kelahiran, yaitu proses kelahiran lama, prematur, kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu, kehamilan terlalu lama, dan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran, yaitu penyakit infeksi bakteri, kekurangan zat gizi makanan, kecelakaan atau keracunan. Jenis pendidikan anak usia dini. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Sobat BK, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga memiliki jenjang seperti anak reguler dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Namun, tidak semua anak berkebutuhan khusus menjalani jenjang pendidikan sesuai usianya. Hal tersebut berkaitan dengan hambatan perkembangan yang lebih lambat atau lebih cepat. Macam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu
ada sekolah inklusi dan sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sobat BK, sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggabungkan siswa reguler dan berkebutuhan khusus pada satu sekolah. Anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat disertai oleh guru bayangan atau guru pendamping. Selain guru mengajar utama di kelas, kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Sekolah luar biasa merupakan tempat belajar yang memang berbeda bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa ini ada tipenya tersendiri untuk mengelompokkan anak berkebutuhan khusus sesuai macamnya. Berikut adalah macam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pada sekolah luar biasa atau SLB. SLBA merupakan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra atau gangguan penglihatan. Pembelajaran di SLBA menggunakan media buku braille, timbul huruf, rekaman suara maupun model benda. SLBB, Sobat BK, sekolah luar biasa tipe B merupakan sekolah untuk anak tunarungu. Tapi ada kalanya orang yang mengalami gangguan pendengaran tidak ingin disebut tunarungu, tapi tuli. Hal tersebut dikarenakan tunarungu berarti pendengaran yang rusak, sedangkan tuli tidak bisa mendengar. Di SLBB, siswa diajarkan dengan bahasa membaca dan membaca gerak bibir. Ada pula yang menggunakan alat bantu dengar. SLBC, Sobat BK, bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Anak dengan tunagrahita tidak memiliki kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya di SLBC, anak berkebutuhan khusus tunagrahita diajarkan kemampuan bina diri dan sosialisasi. SLBD, Sobat BK, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus tunadaksa adalah SLBD. Di SLBD, anak berkebutuhan khusus tunadaksa diajarkan untuk mengembangkan potensi diri agar siswa tersebut dapat mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri. SLBE, Sobat BK, SLBE merupakan sekolah khusus bagi anak dengan tunalaras. Anak berkebutuhan khusus tunalaras memiliki tingkah laku yang tidak selaras dengan lingkungan. Biasanya mereka tidak bisa mengatur emosi, melakukan sesuatu, tidak sopan, mengganggu orang lain, dan sebagainya. Yang terakhir adalah SLBG. Sobat BK, anak berkebutuhan khusus yang diiringi dengan kebutuhan khusus lainnya merupakan tunaganda. Sekolah khusus anak tunaganda adalah SLBG. Misalnya, anak berkebutuhan khusus tunanetra kombinasi hiperaktif, tunadaksa kombinasi berbakat, dan sebagainya. Sobat BK, itulah macam-macam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Sobat BK, demikianlah sharing kali ini mengenal anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.